kelompok suku Batak ingin mempresentasikan hal-hal yang melanggar dalam perkawinan suku Batak. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Dengan saya, Putri Elizabeth Simatupang. Dan saya Puja Herani Boru Hasibuan. Saya Pujian Hermala Boru Hasibuan. Saya Renhard Ronaldo Stumpul. Saya Farelian Sianipar. Saya Talifus Hasibuan. Saya Septu Genarian Setanggang. Di sini tema kami adalah perkawinan semarga. Nah, Bung, kami mau tanya, Bung, asal mula suku Batak itu kayak mana? Iya, Batak itu sebetulnya satu prinsipnya, tapi Batak itu terbagi 4 bagian. Ada Batak Toba di Tapanuli, ada Batak Karo di Tanah Karo, ada Batak Simelungun di Kabupaten Simelungun, ada Batak Mandailing di selatan. Iya, itu. Jadi itulah dulu jawabannya. Terus apa lagi? Lantas apa saja suku-suku yang ada di dalam marga Batak itu? Suku-suku banyak itu. Kalau kita dengar terakhir ini suku Batak itu ada 520. Kalau sampai dibagi-bagi. Tapi dalam suku itu tidak bisa kawin satu suku. Ibaratnya Hasibuan. Jangan ada nanti marga Hasibuan untuk meminang kau. Tidak boleh. Sebab itu satu rumpun namanya. Saudara namanya. Di mana-mana pun kau boleh pergi ke ujung dunia, marga Hasibuan tetap bapakmu. Ya, dia bertanggung jawab kau di daerah itu kalau ada orang tua, karena itu ada saudara. Satu marga tidak boleh. Kalaupun ada ibu, dikucilkan dari keluarga kita. Malah dari keadaan umum pun dikucilkan kalau kawin satu marga, diasingkan itu. Apalagi dalam keluarga dia bahkan itu dalam dulu dibikin satu acara besar supaya jangan ada terjadi lagi dari sini ke kemudian hari yang kawin satu marga. Itulah pengertian satu marga. Iya itu. Terus Pung, pernikahan sesama tulang apakah boleh? tulang sebetulnya di luar banyak tulang katanya kan, orang suku lain dikirim ke tulang itu hanya variasi di jalan. Kalau sebenarnya tulang adalah iboto dari mama kita, ibotonya saudara betul, kan? Itu kaulah memang tulang sama tulang Johannes. Itu kan saudara mama, itu namanya tulang dalam keluarga. Tapi ada orang bilang jangan terpengaruh di luar itu ada, tulang, oras tulang, itu lain hanya pergaulan saja. Jadi tulang, kalau tulang yang disebut tulang semarga dengan mama kita. Kalau saya semarga dengan mama saya, tulang saya adalah semarga dengan mama saya. Mama saya Bursinaga, tulang aku marga Sinaga, di mana-mana ketemu harus hormat. Itu kalau tulang itu ya. Tapi kalau itulah, kalau anak mama kita, anak Namboro, tidak bisa kawin keluarga kepada anak Boru. Tapi kalau anak saya kawin sama anak Namboro, ibaratnya ya, Mariban adalah Boru tulang kontan, ya, Boru ring tulang. Ibaratnya tulangmu ada, tulang, ibaratnya ada tulang, tulang ada Boru saya. Berhak kau bergaul sama anak saya, itu namanya pariban. Itu pariban. Tapi kalau orang suku lain agak jauh, nggak begitu. Iya. Udah ngerti sekarang. Nah itu. Jadi tulang itu adalah tulang saudara mama kita. Saudara mama kita, saudara dari apalah itu dari mama kita. Perempuan lah dulu, macam kau lah dengan tulang Johannes ya. Itulah tulang. Tapi jangan termasuk ada tulang di luar. Oras tulang katanya itu lain, ya. Hanya tulang ketemu di luar. Itu kalau sebenarnya tulang itu, kalau si Kevin, ibu Tomu berhak meminang si Natali kalau cocok mereka, ya. Itu aja kalau cocok. Ya, enggak mesti dulu ada begitu, dijodohkan langsung. Sekarang enggak lagi. Iya, terus apa lagi? Itulah dulu tulang. jadi
Yang dimaksud dengan buru ini raja itu apa? Buru niraja sebetulnya ibaratnya sudah nikah. Istrimu tetap dia buru niraja nami. Karena itulah buru niraja dia. Jadi kalau dalam acara perkawinan buru nirajai bilang istri kita bahwa itu adalah anak tulang buru niraja. Tidak ada perhambahan tuh. Sangat semua buru niraja. Ia itu hormat. Ia itu buru niraja nami. Kan sudah pun keluarga, sudah pun bertua buru niraja nami mado istrinya. Karena dipinang dari keluarga baik-baik. Kan itu namanya buru niraja. Itu buru niraja itu namanya. Dan sekalipun suku lain jodohnya termasuk buru niraja itu bukan hanya orang Batak ya. Walaupun sudah kawin mereka, istilahnya buru niraja itu sekalipun orang suku lain, contohnya orang termasuk buru niraja karena sudah keluarga kita itu buru niraja. Anak niraja karena anak niraja itu sama dengan karena hormat orang tua. Oh Bung, asal muasal Batak itu dari mana? Ya, malah memang ada yang lebih pintar asal mulanya Batak, ada banyak prinsip itu. Sebetulnya kalau bagi kita dulunya kalau orang Batak itu dari Samosir katanya, dari Samosir itu saja. Jadi berseraklah kemana-mana itu semua. Itu. Tapi ada yang lebih pintar lagi jadi asal mula di Batak sudah sini. Itu di pengertian kita sekarang dari Samosir itu berseraklah ke semua daerah. Di Batak. Udah. Bung, makanan khas tuh apa ya? Bung? Iya sebenarnya jangan dibilang karena kita tadi dari bulan Batak. Kalau khas makanan Batak tuh karo. Oh, betul salah Bung. Kalau Batak enak ya Bung. Salah Salah ngomong dia. Ulang. Makanan khas Batak pun dari mana Bung asalnya? Kok Apa aja? Apa saja? Apa Nih, jangan ketawa. Jangan ketawa, tolong dulu. Serius. Tompul. makanan khas Batak apa aja Bung? Makanan khas Batak, kadang tadi ini kan Batak ada beberapa macam. Kalau Batak tua, Batak karo, Batak similung, makanannya babi. Itu makanannya. Itu. Tapi kalau kita yang ada di Tapanuli Selatan, sebagian yang punya Kristen di situ makan itu juga. Sebagian lagi tidak mau makan itu, mau kita beragama Islam itu ya. Tapi yang halalnya Yang halalnya Bung? Asik. Ya, lebih dominan ikan mas lah. Ya, jadi jangan juga kan. Ya termasuk itu khas Bataknya itulah arsik. Kecil-kecil iya, berapa jam? ayahku suka juga. Oh itu bagus kan rasanya kan. Enggak tahu, pahit kata aku Enggak rasa dong, apa aja pakai. Sampai ke Jerman sudah ada itu. Itu andalimannya hanya di daerah Batak aja. Tidak ada di sini. aku yang sini ulus aku ayahku masak terus di sini ulus ikan Nah, itu sama kan enak Biar kan. kelihatan nanti. Mahal itu Jadi dia sekarang. nunjuk ke sini gitu. Ini Mahal lu sekarang. lu besok dan dengan Oh, sekarang. Nah, dia nanya nanti ulos apa aja, ini kan ulos pernikahan gitu kan, ini ulos kematian, nanti aku jawab itu aja ya. Aku nggak begini. ini tidak bisa dibilang urus kematian ini. Jadi ulos apa ini Pung? Ya pokoknya urus kematian ini ada spesial apa itu? Nah, itu saya bilang jenis-jenis urus itu dan dipakai cara apa? Ada spesial. Ini Ini ulos apa ini? itu boleh juga untuk menengok orang meninggal karena ini karena lebih condong corak ini ulah sadung ini sekarang. Oh gini aja. Iya. Ulos jenis apa yang tahu ulos-ulosnya? Jangan yang opung tahu. Apa aja jenis ulos di apa di suku Batak? Banyak itu macam itu. Nah, Coba satu udah. Satu dan tiga. Udah ada suara terus. oh ada truk kata. Udah cepat lah, ada musuh. Ada musuh. Apa tadi? Jadi Pung, apa saja jenis-jenis ulos yang Tunggu, ada dia di itu menjawab. loh. Iya. Aku Dia cuma mau- ngebilangin, Mak, dia ngejelasin. kemarin pun nanti. Jadi Pung, apa saja jenis-jenis ulos dalam suku Batak ini Pung? Banyak jenisnya. Yang lebih jelas orang-orang tua dulu yang saya tahu itu ulos suri-suri
adanya itu ada garis-garisnya hitam itu, putihnya garisnya. Ada ulus sadum, inilah yang sekarang ulus sadum untuk pernikahan, untuk mengulogi pernikahan orang-orang pengantin. Yaitu, tapi untuk ke pesta bisa juga ini. Jadi ada ulus yang ada maknanya betul. Ini semua ini bisa apa ini? Ini untuk rame lah ini. Jadi khusus untuk ada kematian, ada spesial itu. Beda lagi tuh. Iya, beda. Tidak bisa ini kematian. Tapi kalau kita menengok orang yang mati, agak begitu, condong begitulah. Iya, iya itu. Jadi yang untuk mana untuk batang itu adalah apa nama ragi hidup namanya itu. Tidak sembarang ulus, tidak boleh ini ke situ. Iya, begitu. Ada untuk ulus untuk sapu orang meninggal itu lagi belum ditutup batangnya itu ada urat itu sibolang namanya. Sibolang. Banyak lagi yang lebih tahu dari orang itu karena kalian bilang tadi ulus kematian kan untuk orang meninggal itu sebelum ditutup apanya peti matinya ada bangkai masih terentang ada ulus sibolang namanya. Ada yang untuk batang udah ada batang ada lagi yang agak hitam itu juga namanya itu. Jadi Bung, apa sanksi atau hukuman gitu Bung kalau yang nikah satu marga gitu? Wah, sebetulnya kalau sekarang nggak tahu lah. Kalau zaman-zaman dulu banyaklah apanya resikonya. Sudah dikucilkan keluarga, dikucilkan satu marga kita karena kawin dia. Makanya pertama kan tadi ada saya bilang tinitik sanggar babai kuru-huruan sinuk marga asabinoto partuturan. Dipotong sanggar bikin kurungan burung. Sinukum marga saya potong. Tanya marga apa kamu tuh? Jadi marga nui. Jadi kalau satu marga, pare itu doh ya, bersaudara. Makanya jangan terlalu bergaul asmara. Anda bergaul secara begitu, sudah saya bilang tadi. Ada gultung sama gultung sampai bikin musik satu bangunan, kontak bangunan supaya jangan terjadi lagi dari sini sampai ke depan yang kawin sama satu marga. Dulunya orang kuliah di Siantar itu Namboro. Coba Namboro itu kompak. Karena Namboro satu marga Namboro. Iya, jadi kompak. Jadi karena kekompakan itu tidak terkendali. Akhirnya jadi mereka salah langkah mereka. Itu dikeluarkanlah dari segala marga sampai ke mana harta di Indonesia. Jangan ada lagi bikin ya ke depan hari ini. Jadi hati-hati deh ya, satu marga janganlah ya, satu marga itu saudara kita gitu, satu marga, satu rumpun namanya. Makanya itu saya bilang sinukum marga sabinoto, tanya dulu marga apa, baru tahu kita saudara kita berapa. Gitu. Harus sekalipun tadi dibilangnya itu menulang, itu memang masuk dulu aja. Kalau ada itu tulang kau, kita si tindau menulang nebau tirazuluan menulang nebau 6 orang itu kalau boleh jangan itu tulangmu si otang sama menulang si otang si nabila si hite bakara nebau makanya jangan sombing boleh juga tapi agak jauh sedikit usahakanlah yang lain nanti kalau tiba pestanya ay burung malam belum nggak iya loh mau apa tapi nggak bagus apa salahnya selagi bebas kita kan cari yang lebih apa jangan ada di kemudian hari nggak beres apa coba lah kalaupun ada pergaulan nggak usah lah pulang punya kau itu dah cari yang lainnya saya ini bagus cara kalian aku memang salut sama kalian ingin mengetahui coba orang tua kita nggak bisa nanya orang tua di lain apa tempat kita menanya bagus orang tua kita kadang-kadang mau teman kadang-kadang tidak bawa ke kampung apalagi hanya di sini jadi orang tua yang lain lah pokoknya bisa dia tempat kita mengertinya supaya mengerti. Sinamot itu apa Pung? Sinamot sebetulnya yang sinamot ini supaya ada pesta besar dirundingkan dulu antara pergaulanmu dengan bekas pohon nanti kan kenengok keadaanmu dan jadi berundinglah orang bapak dengan calon mertuamu
Dirasa dia masih lawak bah. Jadi sebetulnya antara si laki-laki si perempuan berunding dulu, baru disampaikan kepada orang tua. Orang tua lah berunding, itulah apa marhore-hore ding-ding katanya. Belum lagi semua datang diundang itu. Saya dia masih nalok Allah di kawasan entah 50 juta. Jadi ada imbalannya berapa ulus kami kasih. Itu imbalannya itu. Kalau ibaratnya sinamuknya 50 juta, tuhor burungnya berapa kita baliknya kepada ya siapa si laki-laki. Ibaratnya burung saya kawin, dia sinamuk 50 juta. Nah, berapa lagi ulos saya bikin kepada mereka? Ada 15, gitulah Pak. Seimbang dengan apa? Agak seimbang lah, tapi ada yang melebihi. Oh berarti dia itu harus pakai ulos ya kalau gitu. Itulah balik-baliknya. Itu lu baliknya. Timbal baliknya. Itu timbal balik. Kalau dikasih sinama harus sepadan dengan ulos lah. Memang itu imbalannya. Itulah tak boleh apa itu. Kalau enggak di dalam berumbuk itu udah dibilang ulos. Ya ada saya mengenal. Kenapa hanya menerima saja, tidak memberi. Take big itulah banyak. Itu udah wajib itu. Memang iya semuanya ada. Kalau dinamai adat harus berjalan begitu adat. Maksudku kan mana tahu bisa diganti ke yang lain, nggak harus ulos ya. Enggak bisa, memang iya ulos. Hitung ulos ya. Ulos itu. Oh, Iya ulos. Itu diuloskan nanti berapa ulos itu termasuk nomor 2 nomor itulah diulosin nanti ya. Tapi zaman-zaman pada ini dilipat letakkan situ ya diuloskan. Tapi nanti kalau mudah-mudahan selesai COVID ini kembali dapat biasa nanti ada di itu. Sekarang perubahan zaman terlalu sekarang kan dihemat waktu zaman terlalu dilipat itu ada 16 ada 12 dilipat itu. Kecuali ulos begini diapakan ulos ini namanya ulos kolong, ulos kasih kolong itu kasih kan marhore-hore dingdi membicarakan berapa sih namanya itu namanya marhore-hore dingdi gimana Aku geli gitu. Nangis pada puja. Nggak usah dengar orang lain dulu. Yang penting dulu. Titik apalah dulu. Besan dengan bapak ibu lah dulu. Dengan ayah gitu ya. Iya itulah dulu. Baru kalau sudah oke, baru ke nomor 2 kumpul lagi agak 50 orang lagi. Berapa sih Amon? Tidak boleh lagi tawar di situ. Boleh tawar hanya sekedar variasi, tapi udah tertentukan 50 juta. Udah ada itu antara itu. Juga itu. Berapa ulos? Sekarang itu sinamanya 50 berapa ulos? Itu tanda berikut itu ulos. Wah ada 12 ulos. Nah, itu kalau Jadi Bung, berapa kisaran sekarang di Sinama? Sinama. Sekarang? Iya. Ya itulah saya bilang berumuk kepada pergaulanmu. Kisarannya sekarang berapa? Bulan 11 itu kami pergi ke Medan, dokter sama dokter. Dokter laki-laki, dokter perempuan dari pihak perempuan. Tentang berapa biasa namanya? 200 juga. Gimana kalau di Jakarta tinggi biaya di situ. Sewa godong sudah berapa puluh juta. Di sini masih bisa 3 juta, 5 juta. Kan? Begitulah. Di sana pembagian waktu makan itu pinggap panganan. Kalau pinggap panganan ada daging dikasih dalam tapak, nah itu pinggap panganan. Itu tentu apanya kelas-kelas apanya pemilihnya itu. Kalau di sini langsung daging itu dikasih. Kalau di Jakarta diuangkan. Kan namanya ada namanya. Tapi karena terlalu modern di Jakarta, uang dikasih katanya 20.000. Itulah bedanya. Jangan terpikat karena jurusan kita bicarakan itu. Ada juga di Jakarta jadi karena makin modern, tapi prinsipnya sama. Pinggap panganan itu piring untuk yang kalau saya sebagai dikasih sama saya itu. Kalau di Riau ini. Tapi kalau di Jakarta ini ada yang bikin itu uang aja dikasih supaya lebih cepat. Iya. Tapi namanya enggak apa, memang apalah karena ada namanya. Harus ada, enggak kita adakan ada yang dibawa orang
nenek mau kita dulu, nggak bisa diwangkat sebenarnya dong, nggak boleh. Kurang apa? Hak maknanya ada di situ. Kurang lah, boleh terima itu apa lah? Ya istilahnya suka yang pesta, suka tapi jangan terlalu melenceng dari peraturan adat istiadat. Itu ada itu kalau macam itu mah lebih duluan ada daripada agama. Iya, lebih duluan ada daripada agama. Gitu. Jadi inilah pertanyaan terakhir kok. Kenapa? Artinya tumpah dalam sebuah pernikahan. Karena ada pesta di sana. Belum dibilang kamu dong. Kenapa tumpah? Saja lima satu. Oh. Kenapa aku bikin pulau. Tapi kan baru pesta tanggal 20 pesta di Palas. Karena perempuan itu apa? Dikasihkan orang itu kan orang kelapa sawit. Kan? Banyak uangnya. Banyak kasih apanya? Tupaknya. Ya kalau menurut penghasilannya lah. Kalau di Pekanbaru ini hampir rata semua. Kasih 30 kasih, tapi orang sana 110 karena mereka banyak sawit. Karena pencarian kayak kebetulan sawit sekarang mahal. Tapi buah turun, itulah istilahnya. Nah, gitulah tupak, envelop, sumbangan, kado. Ya, kado. Oh iya kado itu lah. Tapi orang kita istilah kasih kadonya langsung. Kalau kami kalau undangan lain langsung aja envelop. Tapi kebanyakan orang kita itu beli apa? Udah ringkas envelop lah. Ya gitu, jadi gitu. Udah banyak meniru saya tadi. Ringkas lah. Ya bungkus kecuali pemilih dekat. Atau paribannya ini adik nih waktu bakal silau kado entah bungkus besar itu entah TV itulah contohnya paribannya lah itu tupak itulah tupak apa lagi. Oke Lepong, mungkin untuk hari ini sampai sinilah dulu. Ya. Terima kasih lah, udah banyak kami bertanya, Opung pun menjawab kayak gitu juga. Udah banyak juga jawab pertanyaan kami. Ya terima kasih karena adik-adik ingin mengetahui secara mendasar bagaimana apa adat-adat istiadat Batak. Tapi yang dikasih tahu Opung itu belum sempurna ya. Ya Opung ini udah lama tidak di kampung, udah tua-tua di rantau. Jadi dari sekarang belum mutlak, hanya sekedar biasa saja itu ya. Sekalipun kalau tanya orang salah ini salah, ya saya rasa tidak jauh dari melenceng yang sebenarnya. Tapi tidak begitu sempurna yang saya katakan. Mak Opung itu udah lama di rantau, umur tahun 68 udah di sini, tahun berapa apalah di sini. Umur Opung sekarang 77, umur 25, umur 22 udah di rantau. Begitulah. Tapi terima kasih sama adik-adik ingin bertanya ya mengenai soal suku Batak adat-adatnya, bagus bekal di hari itu. Terima kasih adik-adik, semoga sukses kalian di sekolah dan pandai lagi bertanya mengenai soal suku dengan adat-adat. Aku salut mereka ini bisa bergabung orang dua ini bagus. Oh, ya, ya, ya. Iya.